Good day Hunters, welcome back to Magang Update Podcast. Gimana nih kabarnya Hunters? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita mulai, aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Hunters. Halo Hunters, perkenalkan nama aku Anissa Mutiara Nurning Tias sebagai Project Management Magang Update. Nah, di podcast episode kali ini aku akan membahas dan menjawab rasa penasaran Hunters mengenai get to know facts and rumor about working at Big Four company. Ngomongin soal kerja di Big Four company, khususnya di e-commerce company, pastinya Hunters punya keinginan tersendiri ataupun pengen tahu gimana persiapan yang harus dilakukan agar bisa bekerja di sana. Maka dari itu, podcast kita pada episode kali ini, kita mengundang narasumber yang keren dengan skill yang hebat yang bekerja di Big Four company, Big Four e-commerce company. Jadi langsung saja kita sambut Kak Dewidia Natika. Halo Kak Dewidia. Hai Mutiara, hai Hunter semuanya. Gimana nih Kak kabarnya? Wah baik banget sih hari ini, ngerasa fresh aja. Alhamdulillah, berarti sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Kak, karena tadi aku udah memperkenalkan diri, sekarang saatnya Kak Dewi untuk memperkenalkan dirinya dari nama lengkap, panggilan dan pekerjaannya. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Dewi Natika, kalian bisa manggil aku Dewi. Aku sekarang pekerjaannya sebenarnya lagi ngelanjutin family business. Cuman baru banget nih kemarin aku kerja di Shopee Indonesia sebagai business development, khususnya untuk bagian digital products campaign sekitar 7 bulan ke belakang. Gitu. Aku sebenarnya baru lulus juga sih tahun lalu, bulan Oktober lalu dari SBM ITB, jurusan manajemen. Oke, nah sekarang Anda sudah kenal ya sama Kak Dewi. Nah Kak Dewi ini merupakan ex-business development di PT Shopee Indonesia. Nah Kak Dewi, boleh dong diceritain sedikit tentang kesibukan Kak Dewi saat ini? Oke, untuk kesibukannya ya, karena aku sebenarnya baru banget nih beres dari Shopee tanggal 21 Mei kemarin, berarti baru berapa hari tuh. Nah, Untuk kesibukannya sekarang, karena baru selesai Shopee, aku mulai lanjutin bisnis keluarga aku di bagian pearls and jewelry gitu. Khususnya bagian marketingnya sih, jadi kayak bikin konten, photoshoot, pemasaran lewat sosial media. Sekarang keseharian aku lebih ke situ. Oke, keren banget ya Kak, pasti sangat sibuk sekali ya sekarang ini. Ngomongin soal pekerjaan nih Kak, pasti kerja di suatu e-commerce memiliki kesenangan dan tantangan yang berbeda. Nah, tadi kan Kak Dewi udah jelasin kalau misalnya Kak Dewi juga pernah bekerja di Shopee. Apa aja sih sebenarnya kesenangan dan tantangan bekerja di Shopee ini Kak? Oke, kalau kesenangan dulu kali ya. Kalau senangnya banyak banget sih. Aku bener-bener aku ngerasa enjoy banget ketika aku di Shopee. Pertama mungkin dari working hours-nya. Jadi kalau misalnya di Shopee kemarin itu kita dibagi dua gitu. Jadi kadang WFO, kadang WFH. Kalau misalnya WFH itu tuh alias work from home tuh jadi bisa work from anywhere gitu kan. Jadi bisa sambil kerja di luar, sambil ke kafe kayak gitu. Terus kebetulan working hours-nya tuh nggak dari pagi kayak jam 7, jam 8. Kerjanya tuh dari sekitar jam 10 lah gitu. Dan fit banget sama diri aku yang kayak aku tuh nggak terlalu suka sih kalau kerja mulai dari pagi banget gitu, karena ada kegiatan yang dilakuin kalau pagi. Jadi kalau misalnya jadi kesenangannya tuh selain sesuai sama diri aku, kebiasaan aku, terus teman-temannya juga. Jadi kalau misalnya di startup itu teman-temannya tuh kayak sefrekuensi gitu loh, karena umurnya tuh sama kayak sekitar masih 20-an lah. Jadi nyambung banget. Terus mereka tuh saling suportif, nggak cuma di pekerjaan ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari kayak cerita-cerita itu oke banget gitu. Terus selain itu untuk kesenangannya juga, kalau misalnya WFO, kalau WFO itu kan kita di kantornya yang aku di Sudirman ya, di SCBD. Di situ kan dekat sama kayak beberapa mall. Jadi kalau misalnya siang-siang habis ngantor, makan siang, kadang kita suka jalan ke mall buat makan atau malamnya. Terus kerjaannya juga menurut aku nggak terlalu susah. Jadi maksudnya bisa
pelajari dan kebetulan sesuai banget sama passion aku, which is di bagian campaign kan agak marketing gitu kan. Jadi oke lah, aku senang banget lah di sana gitu, environmentnya sangat mendukung. Itu buat kesenangannya. Nah untuk tantangannya sendiri mungkin karena kalau misalnya di Shopee ini kan pertama kali aku kerja beneran gitu ya di suatu company. Jadi ini aku ngerasa kayak first time banget nih aku kerja, dan aku kayak nggak tahu apa-apa gitu, kayak kerja kayak gimana ya nanti, terus susah nggak ya, bisa nggak ya, teman-temannya oke nggak ya gitu. Jadi pas awal-awal lumayan harus adapt juga. Terus kalau misalnya startup tuh kan kerjanya lumayan cepat, jadi aku juga harus nyimbangin tuh. Misalnya kalau yang sebelumnya aku agak santai, pas ketika kerja di sini tuh aku harus lebih cepat gitu, harus kerjanya harus efisien dan efektif juga gitu. Terus selain itu ada juga terms yang aku nggak terlalu tahu sebelumnya. Jadi misalnya di pekerjaan aku ada kata-kata yang kok aku nggak familiar ya, jadi aku harus pelajarin dulu itu maksudnya apa sih, terus kalau misalnya maksudnya itu kenapa, apa ngaruhnya gitu. Ada beberapa yang awalnya aku nggak tahu, jadi aku harus lari dulu di awal untuk mengejar hal-hal yang aku kurang tahu sebelumnya kayak gitu. Sama satu lagi mungkin untuk tantangannya harus bisa nyeimbangin sama kan kita pengennya kalau kerja work life balance ya, bisa olahraga bisa main juga gitu kan. Jadi itu aku awal-awal karena tadi kerjanya cepet, terus itu first time juga buat aku. Pas awal-awal aku agak-agak sulit untuk menyimbangin waktu buat olahraga atau buat kayak kita harus stop kerja di jam segini nih gitu. Awalnya aku agak-agak challenging lah buat aku buat ngatur itu gitu. Oke, wah ternyata sangat menantang ya. Tapi di balik itu semua masih banyak keseruan dan kesenangan yang bakal kita dapat kalau kita bekerja di Shopee. Iya, nah, ya, Kak Dewi ini ada nggak sih pengalaman yang unik ketika bekerja di Shopee? Kalau ada, boleh dong sharing pengalaman yang berkesan saat bekerja di Shopee. Oke, menarik sekali ya Kak tadi rumor-rumornya dari tadi yang jurusan itu yang keterima Shopee cuma anak bisnis atau manajemen, itu salah ya Kak, itu buktinya masih ada jurusan lain seperti teknik tadi yang keterima di Shopee. Iya benar. Menarik sekali ya Kak rumor-rumornya, ternyata baru tahu juga. Oke Kak, karena penawaran di industri itu sangat banyak dan persaingannya juga sangat ketat, mungkin kakak bisa kasih tips and trick nih untuk para hunters gimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan di Shopee. Oke, buat tips and trick ya, ini mungkin berdasarkan pengalaman aku juga sama dengar-dengar dari HR company gitu kan. Kalau pertama, menurut aku, ketahui dulu minat kamu apa. Kayak kamu tuh passionate di mana sih? Kamu jurusannya sebelumnya apa? Kamu maunya kerja di mana? Kamu harus tahu dulu, kayak jangan asal daftar gitu loh menurut aku ke setiap perusahaan. Harus tahu dulu kamu pengennya kayak gimana. Misalnya kamu belum tahu nih, aku mau kerjanya pengen di startup, pengen di e-commerce maksudnya. Tapi aku belum tahu pengen bagian apa, bidang apa gitu. Aku nggak tahu aku suka di mana gitu kan. Kamu harus kayak set waktu buat diri kamu, misalnya seminggu. Oke, aku bakal riset, aku pengen kerja di Shopee di sini, tapi aku belum tahu posisinya apa. Terus baca-baca dulu posisinya apa yang kira-kira kamu sukai, yang kamu minati. Nah, ketika kamu udah tahu, kamu mulai bikin CV. Nah, mungkin tips and triknya di sini kali ya, dari CV. Menurut aku, coba kalau misalnya dari CV itu jangan nulis CV yang terlalu general. Misalnya ya, kamu jadi misalnya kamu pernah punya pengalaman organisasi di suatu organisasi sebagai marketing buat bikin konten misalnya kayak gitu. Kamu jangan cuman bilang kayak oke, aku tuh sebagai content creator di organisasi ini. Jangan kayak gitu. Kalau bisa ada impactnya. Kayak sebagai content creator, apa yang udah kamu lakuin, kamu tulis. Misalnya, aku selama 1 bulan udah pernah bikin 500 konten. Misal ya, nggak mungkin ya 500. Oke, 30 lah, misalnya 30 konten dalam 1 bulan. Dan mendapatkan likes tertinggi dalam 1 bulan misalnya. Nah, itu perlu ditulis di CV. Jadi jangan general banget. Kalau bisa ada impact dan achievement yang kamu lakuin ditaruh di CV. Oke, berarti tadi yang harus disiapin terkait tes-tes sebelum CV itu ya Kak, bisa dicari di YouTube atau Google gitu. Nah, dari tadi kan kita, aku udah tanya-tanya banyak nih terkait Kakak.
Ini juga ada beberapa pertanyaan dari Hunters yang udah kita kumpulin hari ini di Instagram Magang Update. Ternyata banyak sekali ya Kak Hunters yang excited mendengarkan podcast topik ini. Oke, langsung aja Kak, pertanyaan pertama dari Hunters. Boleh ceritain nggak Kak, kerja di Shopee sebagai business development tuh ngapain aja? Ada bagian-bagian apa aja sih di business development? Oke, pertama ngapain aja? Kalau misalnya aku kan bagian campaign ya tadi. Aku itu berarti bikin planningnya dari awal, kayak misalnya bikin pitch deck atau PowerPoint buat kita nanti untuk campaignnya jalan gitu. Jadi planning dulu kira-kira campaignnya apa nih yang mau kita kita kasih promosi apa gitu. Kira-kira nanti targetnya gimana. Terus udah gitu kira-kira promosi-promosinya tuh mau diskon berapa persen misalnya gitu ya kalau lebih spesifik. Karena kan kalau misalnya di Shopee tuh pasti orang-orang senangnya sama cashback, gratis ongkir, terus diskon-diskon kayak diskon sampai 90% gitu kan. Nah, kita juga harus mikirin kayak apa ya yang menarik buat user, biar buat orang yang belanja di Shopee gitu, biar mereka tuh nggak bosen gitu sama kata-kata yang itu lagi gitu kan. Itu kita planning dulu, terus nanti kita negotiate dan rumusin sama beberapa divisi lain, sama marketing untuk nanti desainnya di Shopee kan ada desainnya. Terus kita kontak-kontakan juga sama relationship management, itu mereka bagian yang kayak berhubungan sama partner gitu yang ada di Shopee. Terus udah gitu kita execution nih pas hari H, misalnya campaignnya udah jalan pas tanggal 1/1 misalnya. Nanti kita cek juga tuh pas hari H kayak ini apakah udah sesuai belum diskonnya dan udah berjalan sesuai dengan planningnya atau enggak. Dan yang terakhir ada evaluation. Jadi setelah misalnya campaignnya udah berjalan, kita lihat tuh apakah ada kenaikan, kayak misalnya pokoknya apakah campaignnya itu menjadi semakin baik atau semakin turun. Terus kita analisis kira-kira kedepannya apa nih yang harus kita lakukan untuk improve campaign tersebut. Oke, berarti para hunters yang masih non-experience nggak boleh berkecil hati ya Kak, karena masih ada orang yang dengan non-experience yang keterima di Shopee, yang penting punya kesungguhan dan mau belajar untuk mengembangkan dirinya di Shopee. Nah, sebenarnya masih banyak sih Kak pertanyaan, tapi sayang sekali karena waktu yang terbatas kita harus mengakhiri obrolan seru kita. Nah, kerasa sekali ya Kak kita udah ngobrol dari 7:30 tadi itu. Nah, sebelum diakhiri Kak, mungkin boleh nih Kakak memberikan pesan atau motivasi untuk hunters yang pengen bekerja di industri e-commerce. Oke, motivasi atau pesan ya. Mungkin pertama ini, kalau misalnya buat kalian yang belum tahu pengen kerja di mana, kalian setelah lulus kuliah pengen kerja dulu, kuliah dulu, bikin bisnis dulu gitu. Kita kan masih bingung banget ya, aduh kayak buta banget gitu. Terus misalnya sempet coba apply, kok nggak keterima, padahal apply-nya baru sekali 2 kali gitu kan. Kayak wajar banget kalau kita apply sekali 2 kali tapi nggak keterima, itu wajar banget. Aku pun sering merasakan itu gitu kan. Nah, buat kalian yang belum tahu pengen kemana, jangan takut. Kalau misalnya kita takut terus kita diem aja di sini sekarang, itu nggak akan bikin kita maju. Kalau misalnya kamu bingung, kamu cari di internet, kamu tanya di internet tuh banyak banget jawaban atas semua pertanyaan kita. Kalau kamu nggak nemu di internet, kamu tanya orang yang pernah kerja di perusahaan yang kamu mau kayak gitu. Atau kira-kira kamu belum tahu nih perusahaan mana tapi udah agak-agak spesifik tentang marketing gitu misalnya, ya kamu tanya misalnya ke cutting kamu yang di bagian marketing gitu. Pokoknya kalau misalnya kamu bingung, kamu cari solusinya, kamu tanya. Terus kalau kamu butuh bantuan, kamu bikin CV, terus kamu udah apply ke banyak perusahaan tapi kok nggak dipanggil-panggil gitu kan, itu berarti kan kamu butuh bantuan ya. Kamu harus improve kayak kira-kira CV-ku yang salah apa, saat interview apa yang salah dari aku gitu. Nah, ketika kamu butuh bantuan, kamu cari gitu loh. Kamu tanya juga tadi misalnya ke cutting atau ke teman kamu yang udah kerja, tolong dong review CV gue, atau kayak kira-kira pas interview kemarin gue gini-gini tanyanya, gue jawabnya gini, kok gue nggak dipanggil lagi ya, kurangnya apa, kayak gitu. Jadi jangan takut nggak keterima, jangan takut kayak aku belum tahu kemana harus kemana. Cari, baca, tanya, dan berdoa juga, jangan lupa minta petunjuk ya. Kayak kira-kira feelingnya nih kuatnya kayaknya aku lebih passionate kesini deh misalnya kayak gitu. Dan jangan lupa take action juga.
Jangan cuma dengerin podcast terus oh iya, oh ternyata kayak gini aku dapat ilmu, tapi kalian nggak do nothing gitu misalnya ya. Jangan juga, percuma kita kalau misalnya nggak ada action ya bakal di sini terus. Takut boleh, bingung nggak apa-apa. Kita tuh nggak tahu juga apa yang kedepannya, tapi yang penting itu satu, jangan pernah diem, tetap coba cari tahu, mulai aja, daftar dulu kira-kira yang sesuai apa, yang pengen apa, dan let God ngasih semuanya ke kita. Oke, terima kasih sekali motivasinya Kak. Semoga motivasinya membuat para hunters makin semangat ya Kak. Amin. Karena ini sudah di penghujung sesi, aku mewakili para hunters dan panitia mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Dewi yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi insight dan memotivasi hunters kita supaya lebih berani dan lebih terarah dalam membangun karirnya. Semoga kita bisa mengobrol bareng lagi ya Kak di lain kesempatan. Nah, sebelum aku akhiri podcast episode kali ini, aku mau remind Hunter jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok @magangupdate untuk informasi mengenai lowongan magang lebih lanjut. Dan jangan lupa juga untuk dengerin podcast episode lainnya karena topik yang diangkat pasti selalu seru dan menarik. Aku Mutiara pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Have a good day, bye-bye. Bye.